Sutrah itu apa, Pak? Dari segi bahasa, yang namanya sutrah itu adalah sesuatu yang menutupi atau juga sesuatu yang menghalangi, itu namanya sutrah. Baik itu berupa tongkat atau apa saja yang itu jadi penanda. Nah, misalnya pian punya sajadah, maka sajadah itu sebenarnya adalah sutrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua untuk dapat berhadir di tempat yang mulia ini bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang insyaallah dari apa yang telah kita jalankan semoga senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya puncak dari amal seseorang adalah seseorang sangat berharap apabila amal itu adalah amal yang diridhoi oleh Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekedar informasi bahwa di kalender Muhammadiyah pada hari Sabtu kemarin ya, dituliskan bahwa terjadi gerhana bulan sebagian, yang termasuk cakupan wilayah dalam gerhana tersebut termasuk di dalamnya Kalimantan. Tetapi mulainya gerhana itu dari pukul 2 siang. Gerhana bulan terjadi dari pukul 2 siang atau pukul 14:02 atau 4. Dan berakhirnya adalah pukul 18:47. 18:47. Berarti pukul 6:47, Pak. Nah, sehingga pada saat kemarin sangat tanggung sekali kalau dilaksanakan ba'dal maghrib, sementara kita selesainya ini saja maghrib pukul 18:50. Taruhlah misalnya tadi sebelum sholat sunat 18:45, itu kan tanggung sekali. Sementara berakhirnya itu pada pukul 18:47. Nah, akhirnya ada sebagian dari masjid-masjid Muhammadiyah yang tidak melaksanakan sholat sunat gerhana. Mungkin ada sebagian ya yang mungkin lebih cepat misalnya dia mengerjakan. Jadi kalau misalnya dikerjakan siang sementara gerhana bulan, sebenarnya tidak masalah. Cuma
tidak biasa saja. Tidak biasa gerhana bulan itu kan biasanya terjadi di malam hari, sekalipun sebenarnya di siang hari itu terjadinya atau puncaknya gerhana. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi betapa akuratnya perhitungan dari apa yang ada dalam ilmu hisab tentang terjadinya gerhana, sekalipun itu dari sekian menit, detik itu bisa dideteksi, Pak. Jadi luar biasa kemajuan ilmu teknologi untuk menentukan awal waktu sholat, kemudian juga awal penanggalan bulan Hijriyah. Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini kita ingin membahas tentang persoalan batalnya seseorang dari wudu ketika sholat. Nah, bagaimanakah hukumnya batalnya makmum, dan sekaligus juga bagaimana hukumnya batal imam ketika dilangsungkan sholat berjamaah. Mungkin pembahasan ini sudah sering juga dibahas oleh yang lain, tetapi pada kesempatan di malam hari ini kita akan juga mengkaji bagaimanakah pandangan tarjih terkait dengan persoalan itu. Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang namanya wudu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat seseorang, la yaqbalullah salata ahadikum, kata Nabi, tidak diterima salat seseorang di antara kalian idza ahdatsa, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu terlebih dahulu, atau juga bersuci terlebih dahulu, taharah, baik itu dengan wudu, atau kalau seandainya dia tidak bisa menggunakan air, khawatir akan membahayakan, atau tidak adanya air, maka dia boleh mengganti wudunya atau taharahnya itu dengan tayamum. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam hadis Nabi yang lain disebutkan miftahus shalah at-tuhur, kunci salat itu adalah bersuci. Jadi kuncinya itu adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, yang menjadikan haramnya. Nah, haramnya itu adalah pada saat seseorang sudah takbiratul ihram. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya adalah haram seseorang melakukan perbuatan-perbuatan lain ketika dia sudah memulai salatnya dengan takbiratul ihram. Jadi ketika seseorang sudah mengangkat takbir Allahu Akbar, maka dilarang baginya melakukan perbuatan-perbuatan lain di luar daripada salat, kecuali kalau ada kebutuhan atau ada keperluan. Misalnya shopnya renggang, ada beberapa orang yang batal, maka yang lain wajib untuk menutup atau merapatkan kembali shop kalau ada orang yang keluar daripada shop. Yang kedua adalah pada saat misalnya ada bahaya yang datang, entah itu binatang atau apa yang masuk ke dalam masjid, maka pada saat itu seseorang boleh mengusir binatang itu atau juga mematikannya. Nah, dan dalam keadaan yang demikian tentu kita bergerak, tidak mungkin kada bergerak kecuali sidin sudah ban hitam. Kalau kita yang biasa-biasa tentu bergerak untuk memukul atau mengusir binatang tersebut. Dan ini pernah juga kejadian pada diri Nabi SAW, yang pada saat itu Nabi kedatangan tamu, kemudian Nabi pun membukakan pintu rumah beliau. Tetapi rumah Nabi kan tidak seluas rumah kita, apalagi sampean misalnya sholatnya di atas loteng, sholat sunat, datang tamu di bawah, kena tamu menunggu lama, akhirnya pian turun dalam keadaan sholat, tentu ini sangat tidak memungkinkan. Dalam artian jaraknya begitu jauh, kalau Nabi kan mungkin hanya beberapa langkah, kemudian Nabi bukakan pintu, setelah itu beliau meneruskan kembali sholat beliau. Nah, jikalau memang ada keperluan, maka tentu hal ini diperbolehkan. Kemudian selanjutnya apa? Wa tahliluha at-taslim, yang menjadikan halal bagi seseorang bergerak ketika dia sudah salam. Maka itu pada saat
di Masjidil Haram itu pian lihat imamnya baru mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, itu sudah kucang cirap, orang berduluan untuk mencium Hajar Aswad. Karena apa? Karena wajibnya salam itu cuma sekali, yang kedua itu adalah sunnah. Jadi pada saat Assalamualaikum warahmatullah, langsung orang buru-buru cepat-cepatan untuk mencium Hajar Aswad. Karena apa? Karena sudah halal ketika salam seseorang melakukan perbuatan-perbuatan lain di luar daripada salat. Sekalipun anjurannya, sunnahnya setelah kita salam, maka kita lanjutkan dengan zikir. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Nah, dari hadis ini juga dapat kita ambil hukum, bahwa ketika seseorang ingin masuk ke dalam salat berjamaah atau juga salat sendiri, maka dia tetap membuka salatnya dengan takbiratul ihram. Tidak dibuka salat seseorang kalau seandainya dia tidak membuka terlebih dahulu dengan salam dulu. Sekalipun misalnya pian datangnya terlambat masbuk, imam itu sudah dalam keadaan sujud. Dalam hadis Nabi disebutkan, innama ju'ilal imam liutamma bih, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, apabila imam itu takbir maka takbirlah kalian. Wa idza raka'a farqa'u, apabila imam itu ruku maka rukuklah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah kalian para makmum apa? Rabbana walakal ham. Oleh tarjih dalam HPT disebutkan boleh 4 pilihan, tanawwu' fil ibadah, mana yang ingin kita pilih silahkan. Pertama, Rabbana walakal ham. Yang kedua, Rabbana lakal ham. Yang ketiga, Allahumma Rabbana walakal ham. Yang keempat, Allahumma Rabbana lakal ham. Jadi ada tambahan wa dan ada tambahan Allahumma. Dan keempat-empatnya itu pernah dipraktekkan Nabi. Tapi jangan digabung semuaan, Pak. Rabbana walakal ham, Rabbana lakal ham, misalnya itu kadang awal. Jadi pilih saja salah satunya, mana yang ingin pian ambil ketika sholat zuhur, kemudian ketika sholat asar, lain lagi misalnya asal itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasul, maka kita boleh mengamalkannya, kita boleh melakukannya. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam itu sujud maka sujudlah kalian. Jadi pada saat tadi i'tidal kita hanya mengucapkan makmum, hanya mengucapkan Rabbana walakal ham, sementara sami Allah itu hanya diucapkan oleh imam saja. Jadi pada saat imam mengucapkan sami Allah, maka cukup bagi kita makmum Rabbana walakal ham. Atau wa idza sajada, apabila imam itu sujud kata Nabi, maka sujudlah kalian. Kita datang terlambat, imam sudah dalam keadaan sujud, maka tetap wajib bagi kita untuk membuka sholat itu dengan takbiratul ihram. Jangan langsung sujud, tetap buka Allahu Akbar, kemudian setelah itu kita sujud. Nah, jadi tetap dibuka, karena tadi at-tahrimuha at-takbir, yang menjadikan haramnya. Berarti kan pada saat seseorang ingin memulai sholatnya, dia tetap wajib membukanya dengan takbiratul ihram. Nah, Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kepada hadis Nabi yang pertama tadi, bahwa yang namanya wudu itu adalah sebagai miftah, pembuka daripada sholat. Tidak sah sholat seseorang kalau seandainya dia batal di dalam wudunya. Nah, bagaimana kalau seandainya seorang makmum itu batal di dalam sholatnya? Misalnya pada saat dia dalam shaf, kemudian dia batal, maka hendaknya dia keluar, Pak, untuk kembali mengambil air wudu. Jangan mentang-mentang misalnya dia takut banyak orang yang dilewati dalam shaf, dia khawatir jangan-jangan nanti melewati orang yang sedang sholat, ini adalah sebagai sebuah larangan. Lalu sidin akhirnya apa? Berdiam dulu menunggu orang selesai sholat. Setelah selesai sholat baru dia berwudu. Nah, itu tidak seperti itu, Pak. Jadi pada saat seseorang batal di dalam sholat, maka keluarlah dia.
keluar untuk mengambil air wudu. Cuma tata caranya bagaimana? Padahal ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Lau ya'lamul marru baina yadal musalli madza alaihi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamura baina yadai." Seandainya sekiranya orang yang melewati orang salat itu mengetahui dosa, ketika melewati orang salat itu adalah dosanya besar, maka lebih baik baginya menunggu 40. Dalam memaknai atau mensyarah kata 40 yang ada dalam hadis ini, para ulama hadis berbeda pendapat. Yang satu mengatakan 40 waktu, yang satu mengatakan 40 hari, yang satu mengatakan 40 tahun. Lebih baik baginya menunggu 40 tahun dibandingkan melewati orang yang sedang sholat. Tetapi apakah memang semuanya tercakup dalam hadis ini, bahwa sama sekali misalnya pada saat seseorang batal tidak boleh melewati orang yang sedang sholat? Nah, itu nanti kita akan bahas. Jadi memang hadis itu ada yang bisa kita tangkap secara tekstualis, tapi ada juga hadis yang perlu kita menggali sebab urutnya, sebab munculnya hadis tersebut. Yang kedua misalnya dari segi kebahasaan, makna yang terkandung dalam riwayat tersebut apa maksudnya. Sebagai contoh Pak, misalnya ketika mendengar sebuah hadis, ayyuma mra'atin ista'tarat, wanita mana saja yang dia memakai harum-haruman, wangi-wangian, kemudian dia melewati marra ala qaumin, dia melewati suatu kaum, liyajidu mirrihiha, agar kaum itu mencium baunya, maka fahiya zaniyah, wanita yang seperti itu disebut sebagai wanita pezina. Banyak orang yang menyampaikan hadis ini apa adanya Pak. Lalu akhirnya apa? Kata beliau, haram hukumnya bagi seorang wanita memakai minyak wangi, haram hukumnya bagi seorang wanita memakai parfum, wangi-wangian. Kalau seandainya demikian Pak, maka pian jangan sampai menyuruh bini pian mencuci pakaian pakai sabun, karena sabun itu harum, ya kan? Jadi yang dimaksud dengan harum-haruman itu apa maksudnya? Nah, itu yang perlu kita tangkap dari hadis. Kalau seandainya ini secara tekstualis diambil apa adanya, maka seolah-olah seorang wanita itu sama sekali tidak boleh memakai parfum, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh memakai apapun yang menimbulkan bau harum-haruman. Bukan hanya minyak wangi biasa, tetapi juga sabun itu ada kandungan bau harumnya juga Pak. Berarti pian kada boleh kena menyuruh atau ibu-ibu kada boleh mencuci pakaian dengan yang namanya rinso, dengan yang namanya molto dan segala macamnya. Karena apa? Pasti setelah dicuci, bau itu, bau yang ada dalam baju itu pasti akan tercium juga. Nah, oleh karena itulah memang ada hadis yang bisa kita tangkap secara zahir, secara lafzi, tetapi juga ada hadis yang perlu kita ungkap apa yang ada di balik makna hadis tersebut. Nah, maksudnya apa Pak? Lau ya'lamul marru ayyuma mra'atin, wanita mana saja. Penyebutan imro'ah itu Pak, imro'ah itu konotasinya adalah wanita yang negatif. Tapi kalau yang positif itu biasanya penyebutnya adalah nisaun, itu laki, wanita yang baik-baik biasanya. Tapi kalau imro'ah itu kebanyakan adalah penyebutan untuk konotasi wanita yang tidak baik. Kemudian yang kedua lagi, tujuan wanita itu memakai parfum itu yang perlu digaris bawahi Pak. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah
wanita yang memang dia memakai wangi-wangian, parfum untuk menarik laki-laki lain yang dilewatinya agar memandang dirinya, agar melihat ke dirinya atau memperhatikan dirinya, agar tertarik dengannya, maka wanita itulah yang dimaksudkan di dalam hadis ini, Pak. Tapi kalau seandainya bini pian, anak perempuan pian memakai wangi-wangian, niatannya hanya untuk menghilangkan bau badan, pakai deodoran supaya kada bau ketek kan. Nauzubillah, kalau misalnya pada saat sholat kasihan samping kanan dan kirinya kada karuan sholatnya, maka pada saat seorang wanita niatannya memakai parfum wangi-wangian hanya untuk menghilangkan bau badan, bukan untuk apa? Menarik lawan jenisnya, maka itu tidak tercakup dalam keharaman yang ada dalam hadis ini, Pak. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya wanita itu memakai parfum wangi-wangian kalau memang niatannya hanya sekedar untuk menghilangkan bau badan. Apalagi setelah di siang hari terik matahari, keringat muncul dan segala macamnya, maka dalam hal ini kita perlu menelaah apa yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga misalnya apa? An Abi Sa'idin qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Sa'id, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai', apabila salah seorang di antara kalian itu salat, yasturuhu, maka hendaklah ia jadikan sutrah minan nas, jadi jadikanlah ada sesuatu sebagai sutrahnya. Fa arada ahadun ayiztaza baina yadayhi, kemudian apabila ada orang yang mencoba lewat, falyadfa'hu, maka hendaklah dia tahan, hendaknya dia tahan kalau ada orang lain yang lewat di hadapan orang tersebut yang ketika itu sedang sholat, maka tahan. Fa'in aba, kalau seandainya dia enggan, orang yang lewat ini tetap memaksa ingin lewat, falyuqatilhu, maka hendaknya, kata qatala yuqatilu itu secara zahir sebenarnya apa, Pak? Membunuh, Pak. Nauzubillah, ini masjid pembunuhan lah. Kalau ada orang lewat bunuh, kalau ada orang lewat di hadapan kita misalnya lagi sholat dibunuh. Jadi ada hadis yang secara zahir, ada juga hadis yang perlu kita tangkap maknanya, Pak. Ini timbul kena berurusan dengan polisi. Kita lagi sholat, kemudian ada orang lewat, tak bunuh. Itu bisa berurusan panjang nantinya, Pak. Masjid jadi tempat pembunuhan akhirnya. Maksudnya apa hadis ini? Maksudnya larangan keras agar tidak sampai melewati orang yang sedang dalam keadaan sholat. Nah, jadi pada saat kita melihat ada orang sholat, maka jangan coba-coba kita melewati. Tetapi maksud daripada jangan melewati ini adalah pertama, apabila melewati orang yang sedang dalam keadaan sholat sendirian, Pak. Misalnya sholat sunat, ada orang sholat sunat, kemudian kita lewat di hadapannya, inilah cakupan yang ada dalam hadis ini. Lebih baik dia menunggu 40 tahun dibandingkan dia melewati orang yang sedang sholat. Yang kedua cakupan dalam hadis ini apa? Yaitu adalah apabila kita melewati sang imam. Nah, misalnya pian batal, tapi keluarnya lewat depan imam, melewati di hadapan imam, baru itu dilarang. Jadi larangan cakupan yang ada dalam hadis ini apa? Pertama adalah kita dilarang untuk melewati orang yang sedang sholat sendirian. Yang kedua adalah orang ketika kita melewati imam. Tapi kalau seandainya di luar daripada ini, Pak, di luar daripada ini, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Contohnya masjid penuh, pian batal di shaf yang pertama, maka hukumnya boleh pian keluar dari pintu mana saja, silahkan. Sekalipun itu adalah lewat di hadapan para makmum yang lain. Cuma keluarnya ya sopan juga, Bang. Jangan petantang petenteng mentang-mentang boleh pian keluar. Apalagi sampai misalnya melewati orang yang sedang sujud, sidin lagi sujud pian langkahi kepala orang hendak keluar, ini bisa
tambah runyam urusannya Pak. Jadi sebenarnya pada saat misalnya pian batal, kebetulan pian di sop yang pertama, maka keluar saja, silahkan. Mau keluarnya lewat depan silahkan, mau keluarnya lewat samping juga silahkan. Nah tarjih lebih memilih lewat sisi atau tepi Pak. Jadi sekalipun memang tidak ada larangan, boleh lewat depan orang yang sholat, misalnya pian di sop sini batal, kemudian pian ke belakang, pintunya di sana, lalu pian lewati orang yang sedang sholat, maka hukumnya diperbolehkan. Nah begitu juga, jangan sampai nang sebelah sana menghalangi Pak. Oh aja sidin bakal karasan akhirnya, karena kalau keluar orang hendak berwudu Pak, dihalangi. Jadi boleh hukumnya, jangan sampai kita. Maka itu pian lihat di Masjidil Haram itu, di Masjid Nabawi ketika sholat sudah dijalankan, sholat itu sudah dikumandangkan, maka banyak kan orang lewat biasa saja Pak. Nah sekalipun misalnya di sana ada kosong, kebetulan di sebelah sana pintunya tertutup Pak, tapi pian lihat di sebelah sana ada kosong, maka silahkan pian masuk Pak, melewati orang yang sedang sholat. Hukumnya adalah diperbolehkan, asal semuanya tahu Pak. Nang amun kada tahu kena timbul dihalangi sidin aja, sidin timbul bakal karasan. Jadi sebenarnya boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah manakala melewati orang yang sedang sholat sendirian. Yang kedua adalah pada saat kita melewati sang imam. Nah baru itu yang tidak diperkenankan. Nah terkait dengan melewati orang yang sedang sholat, itu sebenarnya adalah kalau kita melewati dari batas atau wilayah tempat sujudnya orang Pak. Tapi kalau seandainya sudah lewat daripada batas sujudnya orang, maka itu ada namanya sutrah. Sutrah itu apa Pak? Dari segi bahasa, yang namanya sutrah itu adalah sesuatu yang menutupi atau juga sesuatu yang menghalangi, itu namanya sutrah. Baik itu berupa tongkat atau apa saja yang itu jadi penanda. Nah, misalnya pian punya sajadah, maka sajadah itu sebenarnya adalah sutrah. Tidak perlu pian bikin tongkat lalu pian bawa kemana-mana tongkatnya. Pada saat hendak sholat sunat ditaruh tongkatnya di depan, tidak perlu. Jadi sajadah pian itu, atau ini misalnya, atau misalnya adalah sajadah putih, itu sebenarnya sudah sutrah, penghalang atau penanda. Agar apa? Agar ketika orang lewat, maka dia tidak lewat di hadapan atau wilayah sujud orang tersebut. Tapi kalau di luar daripada wilayah tempat sujudnya, maka silahkan. Sekalipun yang namanya sutra itu boleh juga garis Pak, garis kita gariskan di hadapan. Kalau misalnya di tanah lapang malah kita gariskan di hadapan, maka itu sebenarnya sudah penanda. Ini kadang-kadang mengartikan sutra itu harus berupa tembok. Akhirnya apa Pak? Ketika orang ini berjejer sholat sunat, tapi selesai di saf muka, itu langsung buka muka Pak. Ada ulun melihat di sebuah masjid di Yogyakarta, ketika nang muka ini tuntung keluar, nang di belakang itu akhirnya bermaju Pak, mencari tembok yang dia jadikan sebagai sutra. Padahal yang namanya sajadah aquakah pian andak di muka, itu sebenarnya sudah sebagai sutra, penanda. Agar apa? Agar orang tahu bahwasanya jangan sampai kita melewati orang yang sedang sholat tersebut. Bahkan terkait dengan kajian hukum sutra itu sendiri, mayoritas ulama menghukumi sutra itu hukumnya adalah hanya sunnah saja, sunnah saja. Termasuk juga adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Jadi Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah juga berpendapat bahwa memakai sutra pada saat sholat itu hanyalah sunnah, tidak wajib bagi imam dan juga orang yang sedang sholat munfarid atau sendirian. Tapi kalau orang yang sholatnya berjamaah, maka tidak perlu memakai sutra. Karena apa? Karena sesungguhnya kita boleh melewati orang yang sedang sholat berjamaah. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bukan berarti bahwasanya tidak ada sutrah lalu tidak sah sholat seseorang. Jadi sutrah itu bukan menjadi sah tidaknya sholat seseorang, itu hanya sekedar penanda agar tidak dilewati oleh orang. Apa dalilnya? Mayoritas ulama berhukum sutrah itu adalah hanya sunnah. Majelis Tarjih juga menghukumi sunnah.
Karena dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian salat menghadap sesuatu, maka jadikanlah ada sesuatu sebagai penanda atas sutrah. Berarti kan jika salah seorang, tapi ada juga di antara sahabat yang lain yang tidak menggunakannya, itu kan. Kemudian dalam riwayat Ibnu Abbas juga pernah disebutkan Rasulullah SAW pernah salat di Mina tanpa menghadap tembok. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi pernah sholat tapi tanpa menghadap tembok. Kemudian selanjutnya dari hadis riwayat Ibnu Abbas juga, Rasulullah SAW pernah sholat di lapangan terbuka, sedangkan di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa. Jadi tidak ada sesuatu yang dijadikan sebagai sutra oleh Nabi pada saat itu. Nah, inilah dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan oleh para ulama untuk menghukumi bahwasanya hukum sutra itu bukan menjadi sesuatu yang wajib, Pak. Nah, apa dalil yang kita dibolehkan melewati makmum yang sedang salat, Pak? Jadi suatu ketika Ibnu Abbas ketika beliau sudah sampai balik, pada saat itu Ibnu Abbas mengendarai atau menunggangi keledai, Pak. Menunggangi keledai, kemudian ingin masuk dalam shop. Dia menunggangi keledainya, lalu dia melewati di antara shop-shop para sahabat dengan keledai lagi, Pak. Tapi jangan pian coba lah berkendaraan. Bisa berurusan pulang ya, nak. Misalnya orang lagi sholat id, mentang-mentang tadi boleh jauh pian menuju ke shop yang paling ujung misalnya. Itu jangan sampai kita demikian. Jadi pada saat itu Ibnu Abbas menunggangi keledainya sampai di shop, lalu beliau masuk untuk sholat. Dan itu tidak ditegur oleh Nabi SAW. Jadi pada saat itu Nabi di depan. Jadi Ibnu Abbas tidak melewati Nabi yang menjadi imam, tapi melewati para sahabat di dalam shop yang ketika itu sudah mulai melaksanakan ibadah sholat. Itu yang pertama bahasan kita. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana jika imam yang batal. Nah, kalau makmum yang batal tadi, maka dia segera keluar untuk mengambil air wudhu, kemudian nanti shaf itu dirapatkan oleh para jamaah yang lain. Dirapatkan, nanti yang batal tadi berwudhu, kemudian menempati shaf yang belakang. Nah, bagaimana kalau seandainya imam yang batal? Imam batal memang jarang, Pang, cuma bisa terjadi. Maka itu bersiap-siaplah bagi pian yang ada di belakang imam, bersiap-siap untuk maju meneruskan menjadi imam. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah pada saat beliau sedang salat subuh bersama para sahabat yang lain ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Ditusuk, kemudian beliau pun pada saat itu tidak sanggup lagi untuk meneruskan salat subuh. Lalu beliau memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan beliau meneruskan salat subuh bersama sahabat-sahabat yang lain. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, bagaimana kalau misalnya imam tidak memerintahkan, Pak? Berarti kalau imam itu langsung meninggalkan, misalnya imam meninggalkan pada saat imam itu batal, maka majulah salah seorang di antara para makmum itu yang akan memimpin kembali sholat berjamaahnya, dan tidak perlu dari awal. Dia meneruskan apa yang telah dilakukan oleh sang imam yang pertama. Cuma jadi sidin kayak apa? Amun bacaan imam ini kebetulan surahnya surah nang panjang, yang dibaca misalnya surah Al-Maidah. Jangankan surah nang panjang, nang handap gen sidin tak putar-putar, nang sidin baca selama ini kulhu. Nah, bagaimana? Maka boleh pada saat imam kedua itu menggantikan, dia membaca surah apapun yang dia hafal. Yang dia hafal qul huwallah, ya sudah baca qul huwallah. Tidak perlu susah-susah untuk memikirkan apa sambungan ayat sidin ini. Kalau memikirkan sambungan ayat, mungkin karena hakunnya baik maju. Misalnya imam kebetulan membaca surah Al-Maidah di ayat yang ke-10 misalnya, tiba-tiba imamnya batal. Wah, amun menerusakan ini bingung nih, siapa nang kau maju? Sementara imam cadangan mungkin sudah di belakang karena terlambat misalnya.
Jadi sebenarnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jadi tinggal imam yang baru tadi yang menggantikan, maka baca apa yang mudah darinya dari bacaan Al-Qur'an. Nah, jadi tidak perlu juga mengulang dari awal rakaat, tinggal meneruskan berapa kekurangan dari jumlah rakaat yang telah dilakukan. Itu menurut pendapat yang kuat. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, bahkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau terlupa, Pak. Jadi yang namanya seorang nabi, walaupun beliau itu adalah orang yang maksum itu terhindar daripada dosa, tetapi dari nisyan itu lupa, itu bisa juga terjadi pada diri nabi, Pak. Jadi suatu ketika nabi, disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar salat dan takbir. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi belum sempat takbir. Namun beliau memberikan isyarat kepada para sahabat agar mereka diam di tempat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Karena apa? Karena pada saat itu Nabi lupa untuk mandi janabat. Padahal sudah memimpin sholat, Allahu Akbar. Pada saat memimpin sholat mungkin bisa terjadi juga, Pak. Kita kadang-kadang misalnya suatu ketika ingatnya tadi wudhu, pada saat di dalam sholat hanya ingat bahwasanya ternyata setelah dipikir-pikir pindahnya balum tadi, maka pian harus membatalkan sholat pian, harus mengambil air wudhu, kemudian setelah itu masuk lagi untuk sholat. Nah, pada saat itu Nabi terlupa mandi janabat. Kemudian Nabi pun memberikan isyarat kepada para sahabat agar menunggu. Cuma jangan dipraktekkan, malah rumah imam sekilo dari masjid. Disuruh jamaah untuk menunggu dulu, bisa jadi nanti bubar jamaah. Karena rumah Nabi itu bersebelahan dengan masjid, maka ini dekat, Pak. Lalu Nabi pun mandi, sampai pada saat itu disebutkan masih basah rambut Nabi itu dengan air. Jadi pada saat Nabi masuk kembali di dalam sholat, itu masih terlihat adanya tetesan-tetesan dari bekas mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rambut beliau. Dan beliau kembali untuk memimpin sholat, Pak. Nah, dari hadis ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Sekalipun imam itu batal, imam misalnya batal, maka tidak mempengaruhi batalnya makmum. Nah, jadi sah saja sholat makmum sekalipun imamnya itu batal. Maka itu, Pak, kalau kita singgah di masjid mana saja, kita tidak perlu memilah-milih masjid. Masjid mana, Pak? Pian misalnya safar, dalam safar kebetulan waktu sholat tiba, maka singgahlah di masjid mana saja, tidak perlu pian memilah-milih. Oh, aku harus singgah di masjid Anu misalnya, masjid di daerah Anu misalnya. Tidak perlu memilah-milih masjid. Pada saat memang adzan itu dikumandangkan, yang kebetulan pada saat itu misalnya pian hendak melaksanakan sholat jamak dan qashar di awal, maka singgahlah di masjid mana saja. Sekalipun misalnya imamnya bacaannya, mohon maaf, pas-pasan, imamnya bacaannya kada pas, imamnya misalnya terlalu cepat misalnya, asal jangan ekspres saja, malah ini terlalu cepat menurut ukuran kita. Mungkin kita biasa sholat tenang, santai, tumakninah, tetapi ternyata imamnya begitu cepat, maka insya Allah itu tidak mempengaruhi sahnya sholat makmum. Jadi tetap sah sholat kita sekalipun imam itu misalnya adalah dalam keadaan batal. Karena apa? Karena hukum bahwasanya disebutkan dalam sebuah kaidah baqaul asal, tetapnya hukum asal itu karena makmum itu tidak batal, berarti tetapnya hukum pada makmum itulah yang dihukumi, bukan pada hukum si imam. Imamnya batal itu tidak berpengaruh kepada batalnya si makmum. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, jadi ketika imam itu batal, maka hendaknya dia keluar, kemudian dia mungkin sebelumnya memberikan aba-aba untuk digantikan oleh salah seorang makmum yang ada di belakang. Kalau seandainya memang imamnya tidak memberikan aba-aba, ya sudahlah,
Setelah imamnya keluar, maka majulah makmum, salah seorang makmum untuk maju ke depan menggantikan imam. Tapi bagaimana kalau misalnya imamnya batal pas sujud, Allahu Akbar, put takantut. Nah, kayak apa nih Pak? Amun imam langsung meninggalkan, makmum bingung, pinalawas benar nih ya. Kenapa? Kada bangun-bangun juga. Oh, rupanya imamnya sudah kada ada lagi di muka. Atau mungkin salah seorang mencoba untuk mengintip-ngintip. Ini sudah. Kenapa pindah lawas benar? Oh, sekalinya imamnya pingsan misalnya. Nah, jadi pada saat kondisi imam itu sujud, Pak, sementara makmum itu dalam keadaan sujud, maka berikanlah aba-aba terlebih dahulu, bangun dulu. Jadi setelah bangun, ya sudah imam keluar untuk mengambil air wudu. Jadi berikan makmum aba-aba untuk bangkit dulu. Setelah itu imam keluar, ya sudah nanti yang di belakang maju ke depan untuk menggantikan si imam. Demikian mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Jadi ada dua tadi. Pertama adalah bagaimana batalnya makmum ketika dia sholat berjamaah, maka dia boleh keluar dari arah manapun, dan tarjih tadi memilih yang lebih bijak kalau seandainya dia melewati sisi atau tepi daripada para jamaah. Kemudian bagaimana juga hanya jikalau imam itu batal. Ada sekitar 3 menit Pak, kalau ada yang ingin didiskusikan, ulun persilahkan. Ada Kak? Nggih, silakan. Lupa. Nggih. Diingatkan oleh makmum beberapa kali ngomong subhanallah, subhanallah. Nggih. Imamnya sebagian bingung keluar. Nggih. Terus makmum sebagian keluar, ada yang melanjutkan seperti apa Tuhan? Nggih. Itu kelebihan atau kekurangan, Pak? Kekurangan rakaat atau? Kekurangan imamnya ada, umpamanya seharusnya dulu tahiyat, Nggih. naik Langsung bangun, nggih. tapi karena semakin bingung imamnya terus. Nggih. Makmum juga ada yang keluar. Nggih. Makasih, Pak. Jadi memang bisa terjadi hal itu. Kapan dan dimanapun, yang namanya kita manusia kan tidak luput daripada yang namanya lupa. Nah, disitulah ada yang namanya sujud sahwi. Jadi tuntunan dalam ajaran Islam sangat sempurna sekali. Bahkan di dalam sholat, jikalau seseorang lupa, maka tentunya ada yang namanya sujud sahwi. Nah, bagaimana kalau seandainya sang imam yang siogianya seharusnya di rakaat yang kedua ada tasyahud awal, ternyata imamnya lupa dan sang makmum sudah memberikan aba-aba subhanallah, subhanallah berkali-kali, ternyata imamnya mungkin entah kada mendengar atau apa, atau mungkin sidin yakin bahwasanya memang kata sidin ini bangun. Pada saat imam itu sudah bangkit berdiri tegak sempurna, maka tidak boleh lagi imam itu untuk turun, Pak. Kecuali kalau setengah, Allah baru setengah, imam ingat bahwasanya ada tasyahud awal, lalu imam langsung duduk, itu masih boleh. Tapi kalau imamnya sudah berdiri lurus, imam sudah sempurna berdiri, maka dia tidak boleh lagi untuk duduk. Cuma kadang-kadang prinsip imam ini tergoyahkan dengan banyaknya peringatan dari makmum. Subhanallah di pinggir sini, subhanallah di pojok sana. Wah, kayak apa imam bingung nih. Duduk kah? Tarus. Duduk tarus, duduk tarus, bingung imam. Akhirnya ada di antara imam itu langsung duduk, tajelapak sidin, pak duduk. Langsung sidin tasawuf. Tidak boleh, Pak. Jadi tetap imam itu prinsipnya adalah pada saat dia sudah tegak berdiri sempurna, maka dia harus melanjutkan sholatnya. Sementara makmum karena imam itu dijadikan sebagai ikutan,
berarti makmum pun jangan sampai mufarakah, apalagi membatalkan. Itu masuk juga semacam sedikit juga umpamanya kelupaan dia itu lagi itu termasuk. Sebentar belah, oke, sedikit lagi. Jadi sekalipun imamnya itu salah, maka makmum apabila sudah sempurna, maka makmum tetap mengikuti imam, karena innama ju'ilal imam yutamma bih. Dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Jangan sapale ada yang tetap duduk karena jasidin aku ini bujur jasidin, maka aku duduk. Tapi ada juga yang akhirnya berdiri mengikuti imam. Yang benar itu adalah berdiri mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Nanti di akhir sebelum salam bersama-sama melakukan sujud sahwi. Akhirnya apa? Nyaman sholatnya. Kadang-kadang terpisah, kadang-kadang membatalkan. Ini karena ketidaktahuan, imamnya kada tahu, makmumnya kada tahu, malah akhirnya imamnya membatalkan, makmumnya membatalkan, akhirnya bubar sholat itu. Jadi ikuti saja, sekalipun imam itu salah, setelah kita berikan aba-aba, maka nanti di akhir lakukanlah sujud sahwi. Nah, jawabin tadi apa Pak? Kalau Juga yang sembahyang sendiri Pak. nggih. Nggih. Nggih, iya. Nggih. Jadi sebaiknya tetap diteruskan sholat berjamaahnya, jangan sampai akhirnya ada yang membatalkan sholat sendirian, imamnya juga membatalkan, kemudian ada yang meneruskan lagi. Nah itu akhirnya camuh sholat berjamaahnya. Disitulah bagaimana tuntunan Nabi SAW sangat sempurna sekali di dalam mengajarkan kita bagaimanakah di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sedetail itu istilahnya Nabi mengajarkannya kepada kita. Jadi disitulah kenapa adanya fungsi daripada sujud sahwi. Itu Pak. Jadi ulun juga pernah suatu ketika memimpin sholat zuhur, pada saat itu lupa tasyahud awal. Jadi karena ulun sudah tegak berdiri, di belakang ini sudah Pak, subhanallah, subhanallah, ada yang tetap duduk di kampus malah, karena tidak semuanya paham. Akhirnya pada saat selesai sholat barulah ulun jelaskan bahwasanya tadi ulun kelupaan untuk tasyahud awal, tetapi ulun dalam hukum semua jamaah seyogyanya harus mengikuti imam, sekalipun imam salah, karena imam sudah berdiri tegak lurus sempurna, maka dia harus tetap mengikuti imamnya. Demikian Pak. Silakan Pak. Bagaimana tata cara sujud sahwinya? Kalau seandainya ingatnya pada saat sebelum salam, maka pada saat itu sebelum salam dilakukan. Pertama adalah sujud dengan membaca sebagaimana bacaan sujud biasa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian dia duduk, setelah itu sujud lagi untuk yang kedua kali, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian dia duduk, lalu setelah itu salam. Nah, bagaimana kalau seandainya ingatnya itu setelah salam? Misalnya nih, imamnya kada ingat juga bahwasanya tadi ada kekurangan, tapi makmum ini yakin bahwasanya misalnya kurang rakaat kah atau apa, maka makmum memberitahukan kepada imam, "Mam, pinanya tadi kita belum tasyahud awal." Nah, pada saat itulah bersama-sama imam untuk sujud sahwi. Nah, jadi boleh dilakukan di sebelum salam kalau ingatnya sebelum salam ada kekurangan. Tapi kalau seandainya ingatnya itu adalah setelah salam, lakukanlah setelah salam. Tapi jangan bepandiran, baik. Ini ribut di sana bepandiran, pinahnya kita tadi anujar. Wah, akhirnya bepandiran dulu. Jadi langsung saja tegur imam, setelah itu jangan banyak lagi bepandiran, langsung melakukan sama-sama sujud sahwi. Jangan diskusi dulu, di pojok sana diskusi, di sana diskusi, pinahnya kita tadilah kurang jar. Di sana ya jua, di sana ya jua misalnya. Akhirnya sujud sahwinya agak lambat nih. Jadi boleh dilakukan sebelum, boleh juga dilakukan setelahnya. Nggih. Kalau seandainya setelah salam lah
Nah ulun kurang mengetahui nah. Yang ada itu tuntunannya hanya sujud 2 kali sujud. Nah, apakah tuntunannya ada salah? Mohon maaf, ulun belum menemukan hadisnya. Jadi sekiranya cukup saja pada saat seseorang itu sudah 2 kali sujud, selesai sudah. Nggih. Nggih. Bacaan duduk kan apa? Nggih. Kan dari sujud. Nggih. Diri ini pakai rokok berdiri kan? Atau langsung aja gini lagi? Kan ini kan sudah lupa. Nggih. Antara 2 sudut ada bacaan. Kan begini lagi Pak. Nggih. Jadi kita baca perfect ini enggak Pak? Nah, mohon maaf juga ulun nggih. Langsung aja. Nggih. Karena yang ada tuntunannya itu cuma bacaan sujud sahwinya saja, sekalipun misalnya pada saat duduk itu tanpa membaca bacaan subhanakallah Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, ulun rasa kada masalah juga nggih. Jadi mohon maaf, kecuali kalau memang ulun menemukan hadis yang memang betul-betul kuat bahwasanya di antara 2 sujud tadi memang dituntunkan ada bacaan, baru ulun berani untuk menganjurkan. Karena selama ini ulun belum menemukan hadisnya, maka sekiranya cukup, mungkin ada piankah yang adakah yang menemukan hadisnya bahwa di antara duduk itu ada bacaan. Nggih, kalau ada referensi Pak, mohon maaf ulun karena sejauh ini mungkin ulun hanya mengetahui itu, jadi ulun belum berani untuk menjelaskan. Nggih. Adakah Pak? Nggih. Yang ada tuntunannya itu sih sujudnya aja. Nggih. Maka sujudnya itu yang kita baca bacaan tadi. Adapun misalnya pian hanya duduk sebentar saja, kemudian pian langsung sujud lagi, kemudian pian baca subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, maka itu sudah dianggap cukup mewakili daripada sujud sahwinya. Mungkin di lain kesempatan ulun akan carikan dulu hadisnya supaya kita ada pegangan lah di dalam melaksanakan suatu tuntunan ibadah. Nggih. Jadi untuk sementara kada apa-apa, baik diam aja dulu istilahnya. Nggih. Nggih. Wabillahi taufik wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.